What time is it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good students, how are you today? Good, I hope you always in a good condition. Bertemu kembali bersama Miss Intan di video pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas tentang time. Ya, apa itu time? Waktu, ya seperti judulnya tadi ya. What time is it? Jam berapa ini? Nah, untuk pembahasan tentang jam, diharapkan anak-anak sudah bisa membaca jam pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya, jam berapa berangkat ke sekolah? Oh, jam 6. Terus ada lagi yang berangkat sekolahnya jam 6 lebih 15 menit. Ada lagi misalnya jam berapa kamu pulang sekolah? Nanti bisa menjawab pakai bahasa Indonesia juga. Kamu makan siang jam berapa? Terus ya kegiatan sehari-hari kamu bisa membaca jam pakai bahasa Indonesia dengan benar. Kalau membaca jam pakai bahasa Indonesia sudah benar, insya Allah mudah sekali pelajaran time ini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang jam, untuk yang belum klik like, silahkan klik tombol like dulu. Jangan lupa subscribe channelnya Miss Intan, nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Miss Intan. Oke, langsung saja. Sebelum kita membaca jam pakai bahasa Inggris, kamu harus tahu istilah-istilah yang sering muncul kalau kita mau mengucapkan jam. Nah, silahkan disimak ya. Di situ ada AM, PM. Nah, kita mulai dari AM dulu. AM itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM itu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, tentu saja kalau jam dinding di rumah sebagian besar ada yang jarum panjang dan jarum pendek, itu ya yang biasanya kita baca untuk menentukan jam. Nah, jarum panjang bahasa Inggrisnya long hand, short hand itu jarum pendek, second hand jarum detik. Nah, ini istilah-istilah yang sering muncul ya. Dilanjut, alarm clock, jam alarm atau jam beker, clock jam dinding, watch jam tangan, hour jam, minute, menit, second, detik, o'clock. O'clock itu digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat di angka 12. Jadi itu tepat gitu ya artinya. Misalnya jarum panjang tepat di angka 12, jarum pendek di angka 1, berarti jam 1 tepat. Nah, istilah berikutnya, pass, lebih, two, kurang, a quarter, seperempat atau 15 menit, a half, setengah atau 30 menit. Nah, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, dilihat gambar ini ya. Seperti yang Miss Intan bilang tadi, a clock itu jika jarum panjang tepat di angka 12. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut. Kita akan menggunakan dua rumus untuk menyatakan jam. Nah, jadi yang pertama itu jam plus menit. Cara ini cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu, tapi ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Kalau formal atau resmi jangan pakai yang ini, nanti pakai yang satunya. Contohnya jam 4 lebih 30, angkanya 04.30. Nah, itu bahasa Inggrisnya it's 4:30.
itu jam 4.30. Jadi yang digunakan cuma jamnya aja sama menitannya yang belakang. Nah, lagi ya. Jam 7 lebih 45 menit. Yang dipakai jam sama menitannya doang. Jadi it's 7:45. Itu jam 7.45. Itu cara pertama. Jadi hanya jam dan menitannya aja. Mudah kan? Cara berikutnya menggunakan minutes, past atau to, hours. Dengan cara ini kita menyebut menitnya dulu baru jamnya. Diingat-ingat, menitnya dulu baru jamnya. Dan kita memakai kata past atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Langsung contoh saja biar tidak bingung. Contohnya jam 9 lebih 10. Nah, menitannya kan 10 bahasa Inggrisnya 10. Jadi jangan lupa diberi it's dulu. It's 10 past 9. Itu jam 9 lewat atau lebih 10 menit. Diperhatikan betulan ya, contohnya kalau lebih pakai past, kalau kurang pakai to. Kita lihat contoh berikutnya. Jam 9 lebih 55. 55 itu berarti lebihnya ya, berarti jamnya jam berapa kurang berapa. Kalau jam 9 berarti menuju ke jam 10. Nah, berarti jam 10 kurang 5 menit. Kurang tadi pakai apa? Pakai to. Jadi it's 5 to 10. Kenapa 10? Karena kan jamnya jam 9 lebih 55 menit itu menuju ke jam 10. Jam 10-nya kurang 5 menit. Sekali lagi, Miss Intan ulangi. It's 5 to 10. 5 menit lagi menuju jam 10 atau jam 10 kurang 5 menit. Jadi untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata o'clock tadi digunakan untuk jam tepat. A quarter digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih dari 15 menit. Sedangkan a half digunakan untuk menunjukkan waktu 30 menit. Kita lihat penjelasannya ya. Jam tepat. Jika menunjukkan jam tepat atau pas, jarum panjang tepat ke angka 12. Contohnya, it's 7 o'clock. Jam 7 tepat. It's 10 o'clock. Jam 10 tepat. It's 11 o'clock. Jam 11 tepat. Jika jarum panjang menunjukkan angka lebih 1-30 menit, kita menggunakan kata-kata past. Contoh, it's 10 minutes past 9. Jam 8 lebih 10 menit. It's a quarter past 11. Jam 11 lebih 15 menit. It's a half past 12. Jam 12 lebih 30 menit. Nah, itu seperti contohnya tadi yang pakai jam lebih. Sekarang jam kurang. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita menggunakan kata-kata to. Contoh, it's 10 to 9. Jam 9 kurang 10 menit. It's 5 to 3. Jam 3 kurang 5 menit. It's a quarter to 5. Jam 5 kurang 15. Untuk lebih jelasnya, ini ada gambar tentang perbedaan jam yang waktu tepat, waktu kurang, waktu lebih.
Silahkan dilihat dan disimak baik-baik ya. Nih contohnya, it's 1 o'clock. Jam berapa berarti? Jam 1 tepat. It's 2 o'clock. Jam 2 tepat. It's 5 past 1. Jam 1 lebih 5 menit. It's 10 past 7. Jam 7 lebih 10 menit. It's 5 to 1. Jam 1 kurang 5 menit. It's 10 to 7. Jam 7 kurang 10. It's quarter past 3. Jam 3 lebih 15 menit. It's quarter past 5. Jam 5 lebih 15 menit. It's quarter to 3. Jam 3 kurang 15 menit. It's quarter to 5. Jam 5 kurang 15 menit. It's half past 7. Jam 7 lebih 30 menit. It's half to 8. Jam 8 kurang 30 menit. Jadi kalau menitnya pas di angka 6 di menit ke-30 bisa pakai to atau past, tergantung kamu mau menjawabnya pakai yang mana, boleh-boleh saja. Nah, jadi untuk membaca jam yang harus diperhatikan itu jarum pendek, short hand, dan juga jarum panjangnya, long hand, menunjukkan angka berapa. Terus itu jamnya kurang atau lebih. Kalau kurang pakai to, kalau lebih pakai past. Diperhatikan gambar dan jamnya ya. Semoga kalau ada soal bisa mengerjakan. Sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti Miss Intan bantu jawab di situ ya. Oke, semoga videonya bermanfaat dan anak-anak bisa membaca jam pakai bahasa Inggris setelah menyimak video ini tentunya ya. Jika masih ada yang bingung, silahkan diputar ulang videonya. Semoga videonya bermanfaat. That's enough for my video. Cukup untuk video Miss Intan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.